Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Saya baca di dalam kitab Al-Fawzu wan Najah. Kitab ini hasil karya dari Muhammad Sayyid At-Tijani. Saya buka pada halaman 13. Di situ ada hikayatun gharibatun. Ada cerita yang asing, jarang orang yang tahu. Imam Muhammad Sayyid At-Tijani menceritakan ada seseorang yang sangat solih tetapi hidup dalam kefakiran. Fakir tetapi solih dan takwa. Dia sangat bersabar atas apa yang digariskan oleh Allah terhadap dirinya. Orang ini juga mempunyai istri yang solihah, yang juga sabar mendampingi hidupnya. Istrinya ini termasuk kekasih Allah, termasuk waliullah karena dia tahu akan datangnya ajal terhadap suaminya yang solih. Lalu dia berkata, "Ya fulan," bah, kalau bahasa kita ya, bah, sebentar lagi Abah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kehidupan Abah ini, Abah dan juga saya tidak mempunyai apa-apa yang akan kita gunakan untuk mengurus, merawat jenazah Abah nanti. Bolehkah saya datang ke tetangga sebelah yang dia orang yang sangat kaya dan mampu untuk mengurus jenazah Abah nanti? Maka orang soleh tadi menjawab, "Istriku, janganlah engkau minta tolong kepada tetangga kita yang kaya. Tetapi kamu datanglah ke salah satu teman saya, namanya Fulan, alamatnya kadza wa kadza." Dia menunjukkan alamat yang tepat. "Nanti kamu berkatalah kepadanya, sampaikan pesan saya bahwa Allah telah menyiapkan anugerah yang luar biasa untuk dirinya jikalau dia mau mengurus jenazahku sampai selesai. Dan dia ini adalah berprofesi sebagai penggali kubur." Maka tak lama kemudian orang soleh tersebut meninggal dunia, dan si istri solehah ini segera datang ke orang yang dimaksud, seorang penggali kubur yang solih, dan menyampaikan apa yang dipesan oleh suaminya. Dan penggali kubur ini dengan senang hati siap untuk merawat, untuk menyelenggarakan, untuk membiayai proses penguburan jenazah sampai selesai. Sampai pada saat penggali kubur ini memasukkan jenazah ke liang kubur, sementara istri dari orang soleh ini menunggu di atas
dan juga sebagian para anggota takzizah juga menunggu di atas. Penggali kubur ini memasukkan jenazah orang soleh ini ke liang lahat. Maka ketika dia menoleh ke sisi salah satu kubur, atas izin Allah, atas kekuasaan Allah, dia melihat sebuah lautan yang sangat luas. Kemudian ada sebuah kapal yang besar melintas di lautan tersebut dengan banyak sekali penumpang di sana. Mereka orang-orang solih yang menumpang di kapal yang besar tersebut. Kemudian ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, bawalah ke sini teman kami. Bawalah ke sini teman kami. Kami akan membawanya pergi. Maka secara spontan penggali kubur tersebut menyerahkan jenazah orang solih kepada mereka. Setelah mereka menerima jenazah tersebut, lantas kapal itu pergi dan penggali kubur ini tidak tahu kemana pergi kapal tersebut. Kemudian penggali kubur ini dengan rasa takut, campur cemas, campur kebingungan, dia naik ke atas. Kemudian istrinya mendekat, istri dari orang soleh yang meninggal dunia tersebut mendekat. Apakah engkau telah memberikan jenazah suamiku kepada mereka? Maka penggali kubur tersebut menjawab, iya, aku telah memberikan jenazah suamimu kepada mereka dan mereka pergi entah kemana, saya tidak tahu. Setelah penggali kubur ini naik ke atas, dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan orang-orang yang mengikuti prosesi pemakaman jenazah ini menganggap bahwa penggali kubur ini telah gila. Maka mereka membawa penggali kubur ini kepada orang pintar, guru spiritual, orang yang dianggap pintar di waktu itu. Kemudian orang pintar tersebut memeriksa penggali kubur ini dan beliau berkata bahwa penggali kubur ini tidak gila. Penggali kubur ini tetap sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi dia hanya menyaksikan apa yang terjadi ketika dia memasukkan jenazah orang soleh tersebut ke dalam kubur. Penggali kubur ini tidak gila. Dia sehat. Ini adalah bahwa orang solih akan diberi tempat oleh Allah karena kesolehannya, karena amalnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari belajar hadis,
mari mencintai hadis, karena hadis Rasulullah SAW menceritakan apa yang dikatakan Rasulullah. Karena hadis menceritakan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Karena hadis juga menceritakan apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di tangan saya ini ada sebuah kitab Subulus Salam. Saya buka pada bab Kitabul Jihad, juz 4, jilid 4, pada bab Kitabul Jihad halaman 54, hadis nomor 1178. Di sini menerangkan tentang jihad atau perang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, dari sahabat Anas, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi qala mengatakan, jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kalian semua berperanglah dengan orang-orang musyrik, dengan hartamu, dengan jiwamu, nyawa, dan dengan lidahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Al-hadis dalilun ala wujubil jihadi bin nafsi. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk berperang, kewajiban untuk berjihad dengan nyawa. Wahwa bil khuruji wal mubasyarati lil kuffar. Artinya, perintah untuk keluar dari rumah, mengangkat senjata, hingga bertemu langsung dengan orang-orang kafir. Ini tentu ada aturan-aturan khusus dalam berperangnya. Wal mal, hadis tersebut juga memerintahkan untuk berjihad, berperang dengan harta. Jadi bukan hanya jiwa dan raga, tetapi juga harta. Apa maksudnya berjihad dengan harta? Wahuwa badluhu lima yakumu bihi minan nafaqah. Artinya kita berperang dengan harta. Ini perintah dari hadis Rasul untuk digunakan sebagai nafkah para mujahid ketika perang. Wasilah juga digunakan untuk pengadaan senjata, wanahwihi, dan lain sebagainya. Ini seirama dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka berperanglah dan berperanglah, berjihadlah dengan hartamu dan juga jiwa ragamu. Surat At-Taubah ayat 41. Wal jihadu bil lisan, adapun perang dengan lidah, dengan lisan, bi iqamatil hujjati alaihim, mendatangkan dalil kepada mereka kaum musyrikin, kaum kafirin. Wa du'aihim ilallah, dan mengajak mereka untuk datang kepada Allah, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Hadis nomor 1179 di dalam kitab yang sama, bab jihad.
Wa an Aisyata, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, hai Rasulullah, alan nisa'i jihadun, adakah untuk perempuan berperang seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki? Alan nisa'i jihadun, adakah untuk mereka wanita berperang? Qala, maka Rasulullah berkata, na'am, iya, perempuan juga ada jihad. Jihadun la qitala fihi, jihad yang tidak ada pembunuhan di dalamnya, tidak ada mematikan di dalamnya. Huwa al-hajju wal umratu, perangnya adalah melaksanakan haji dan juga umroh. Hadis ini dalla ma dzukira ala annahu la yajibul jihadu alal mar'ah. Ini menunjukkan bahwa tiada kewajiban untuk berperang di medan perang bagi perempuan. Wa ala anna sawaba alladhi yakumu maqama sawabi jihadir rijal, dan sesungguhnya pahala yang ada pada makom pahalanya kaum laki-laki, hajjul mar'ati wa umratuha, haji bagi perempuan dan umrohnya. Ketika perempuan melaksanakan haji dan umroh, maka pahalanya sama dengan laki-laki yang keluar rumah untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Dan ada keterangan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma yadullu ala anna jihadahunna, ada keterangan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya jihad perang bagi perempuan, idza hadarna mawaqifal jihad, ketika mereka datang ke tempat-tempat yang terjadi pertempuran, sakyul ma, memberi air minum, mengambilkan makanan, menyiapkan makanan, memasakkan makanan untuk para mujahid, untuk para tentara. Wa mudawatul mardo, dan juga mengobati mereka tentara-tentara yang luka, yang sakit. Wa munawalatus siham, dan mengambilkan anak panah, menyiapkan peluru misalnya di zaman sekarang ini. Ini apa yang harus dilakukan wanita jika mereka terpaksa ikut ke tempat-tempat perang. Hadis nomor 1180. Jadi ini berurutan. 1178, 1179, dan yang terakhir ini adalah 1180. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, Abdullah berkata, ja'a rajulun ilan nabi, suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Yasta'zinu fil jihadi, laki-laki tersebut minta izin untuk ikut berperang. Faqala, maka Rasulullah berkata, Rasulullah bertanya, ahayyun walidaka, adakah bapakmu dan ibumu masih hidup? Qala, maka laki-laki tersebut menjawab, na'am, iya, orang tuaku, bapakku, ibuku masih hidup. Qala, maka Nabi berkata, fafihima
fajahid, maka berjihadlah untuk merawat kedua orang tuamu. Jadi merawat kedua orang tua ketika sangat dibutuhkan, itu pahalanya juga sama dengan jihad. Keluar untuk berperang melawan kaum kafir. Di hadis ini, di dalam hadis ini, dalilun, ada dalil, petunjuk. Ala annahu yaskutu fardul jihadi, bahwa sesungguhnya kewajiban untuk keluar berperang melawan orang kafir, ma'awujudil abawaini, ketika bapak dan ibu masih hidup, au ahadihima, atau salah satunya kewajiban tersebut gugur. Wa dhahabal al-jamahiru minal ulama, jumhurul ulama bahkan memilih berpendapat ila annahu yahrumu al-jihadu, bahwa sesungguhnya pergi berperang keluar rumah untuk melawan orang kafir, untuk melawan orang musyrik, hukumnya haram. Annahu yahrumu alal waladi idza mana'ahul abawani, haram bagi seorang anak di mana ketika kedua orang tuanya melarangnya untuk pergi berjihad. Au ahaduhuma, atau salah satunya yang melarang, ini tetap haram bagi anak untuk pergi berjihad. Bisyarti ayyakuna muslimaini, dengan syarat kedua orang tua tersebut muslim. Dengan alasan apa? Li'anna birrohuma fardu ainin, karena mengikuti nasihat orang tua, mengikuti kemauan orang tua, mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, berbuat baik kepada orang tua, itu hukumnya fardu ain. Setiap individu, setiap anak wajib melaksanakannya. Wal jihadu fardu kifayatin, sedangkan jihad berperang melawan orang kafir, berperang melawan orang musyrik, berperang di jalan Allah dengan mengangkat senjata keluar rumah, itu fardu kifayah. Ketika ada tentara-tentara yang sudah keluar berperang, maka pemuda-pemuda yang lain tidak berdosa. Selalu mencintai hadis, selalu mempelajari hadis, karena dengan mempelajari hadis kita tahu apa yang dikatakan Rasulullah, kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita juga tahu apa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.